Kunci sukses dimulai dari cara berpikir. Semua orang ingin berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam keluarga, karir, pelayanan, bahkan pertumbuhan rohani. Tapi banyak yang hanya fokus pada tindakan, padahal Alkitab mengajarkan bahwa semua keberhasilan sejati dimulai dari dalam, dari cara berpikir. Apa yang kita pikirkan akan menentukan siapa kita dan kemana kita melangkah. Tuhan tidak hanya ingin kita berubah secara luar, tetapi mengalami transformasi batin lewat pembaruan pikiran. Ada 3 poin dalam kunci sukses dimulai dari cara berpikir. Poin 1, pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ayat ini menekankan bahwa cara seseorang berpikir di dalam hatinya mencerminkan siapa dia sebenarnya. Pikiran kita bukan sekadar lalu lintas ide, pikiran adalah akar kehidupan. Apa yang tertanam di dalam pikiran akan bertumbuh menjadi sikap, keputusan, dan akhirnya hasil hidup. 1. Pikiran menjadi cermin identitas. Apa yang kita pikirkan secara terus-menerus membentuk siapa kita. Orang yang selalu berpikir negatif akan menjadi orang yang pesimis, sinis, dan sulit diberkati. 2. Pikiran menjadi sumber arah hidup. Jika pikiran kita dipenuhi dengan iman, maka kita akan berani melangkah, dan jika pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, maka kita akan pasif dan takut mengambil keputusan. 3. Pikiran menjadi penentu hasil. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena sudah kalah dalam pikiran. Dengan cara berpikir yang sehat, optimis, dan penuh iman akan membuka pintu keberhasilan. Poin 2. Pembaruan pikiran membuka akses pada rencana Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rasul Paulus menjelaskan bahwa perubahan sejati tidak terjadi dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar, yaitu dimulai dari pikiran kita. Tanpa pembaruan pikiran, kita tidak akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan, dan kita akan terus hidup mengikuti arus dunia. 1. Pikiran dunia versus pikiran ilahi. Dunia berkata, yang penting cepat kaya, terkenal, dan tidak susah. Tuhan berkata, yang penting benar, kudus, dan taat. Pikiran dunia berpusat pada kenyamanan, sedangkan pikiran Kristus berpusat pada kebenaran. 2. Banyak orang bingung karena tidak memperbarui pikiran. Kita bertanya, apa kehendak Tuhan? Tapi terus berpikir seperti dunia. Ibarat mencari sinyal Tuhan di frekuensi yang salah. 3. Firman Tuhan adalah alat pembaruan pikiran. Hanya firman yang bisa mengubah cara pandang kita. Saat kita mengisi pikiran dengan kebenaran, kita mulai melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Mencintai yang Tuhan cintai. Dan menghindari apa yang Tuhan benci. Poin 3. Cara berpikir Kristus membawa kesuksesan kekal. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa keserupaan dengan Kristus bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang cara berpikir. Kristus memiliki pikiran yang penuh kasih, kerendahan hati, dan ketaatan mutlak kepada Bapa. Kesuksesan kekal dimulai ketika kita meniru pikirannya, bukan ambisi dunia. 1. Tuhan Yesus berpikir dengan kasih dan pengorbanan. Tuhan mengajarkan tidak mencari kemuliaan pribadi, tapi rela merendahkan diri. Filipi 2 ayat 6-8. Kesuksesan dalam kerajaan Allah bukan soal naik, tapi soal melayani dan mengasihi. 2. Pikiran Kristus fokus pada misi, bukan kenyamanan. Dunia mengejar kenyamanan, Tuhan Yesus mengejar penyelesaian misi salib. Ia tidak menyerah walau harus menanggung penderitaan. 3. Berpikir seperti Kristus membentuk karakter kekal. Mudah mengampuni karena kita sadar semua orang butuh anugerah. Mau melayani karena melihat hidup sebagai kesempatan untuk menjadi berkat. Dan tidak mudah menyerah, sebab kita tahu hidup bukan tentang diri sendiri, tapi tentang kemuliaan Tuhan. Aplikasi kehidupan. Periksa pikiranmu setiap hari. Apakah penuh dengan firman atau ketakutan? Jangan biarkan suara negatif atau luka masa lalu menguasai pikiranmu. Gantilah pikiran dunia dengan kebenaran Tuhan. Jangan cuma minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah pikiranmu terlebih dahulu. Biasakan membaca dan merenungkan firman, bukan hanya sekilas.
Ukur keputusanmu bukan dari apa enaknya, tapi dari apa kehendak Tuhan. Tanyakan setiap hari, apa Tuhan akan berpikir seperti ini? Apa Tuhan akan mengambil keputusan seperti ini? Latih dirimu untuk berpikir dengan kasih, rendah hati, dan misi. Jangan hanya kejar sukses dunia, tapi kejar keserupaan dengan Tuhan, karena itu yang kekal.